dan harus mengqadha sholatnya, membayar kafarotnya sejumlah, memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Mengqadhanya kalau mampu. Kalau tidak punya, kalau kemudian mengqadhanya harus 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah bisa mengqadha 2 bulan berturut-turut, maka nggak usah bayar kafarah. Kalau nggak bisa mengqadha 2 bulan berturut-turut, mengqadhanya cuma 1 hari saja. Kalau bersetubuhnya 1 hari, maka harus membayar kafarah 60 orang miskin. 1 orang miskinnya 1 mud. 1 mud itu ukuran ideal 8 on, sahabat-sahabat, 8 on. 8 on itu kali 60, kira-kira berapa? Ya 48 kira-kira ya. 8 on kali 60 berarti 1 orang itu 1 kilo kurang. Kalau 60 berarti 60 kilo. Kalau ukurannya mau pakai 8 on berarti 48 kilogram. Itu ya. Nah, kemudian untuk inzal al-mubasyarati, kalau senggolan kulitnya, kalau hanya ikhtilam atau membayang-bayangkan, memikir-mikirkan soal berjumpa itu, kemudian gergel, mau keluar kayak terasa enak mani itu, ini sebagian ulama menyampaikan tidak batal puasanya. Jumhur ulama menyampaikan tidak batal puasanya kalau keluar inzalnya itu bukan karena sesuatu yang menempel di dalam farjinya. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam farjinya, umpamanya onani, farjinya dipegang oleh tangan sendiri atau oleh tangan istrinya atau suami atau istri oleh tangan suaminya, maka menjadi puasanya batal. Tetapi nggak usah bayar kafarot. Yang bayar kafarot hanya bersetubuh saja. Wal haidu, dan haid, wan nifas. Orang yang semua tahu lah haid itu bagaimana, nifas itu bagaimana, nifas itu kapan, haid itu kapan. Ini bukan sesi ini menerangkan tentang haid dan bukan sesi ini menerangkan tentang nifas. Saya harus adil dan harus sesuai dengan perintahnya. Permohonan surat bicara tentang batalnya puasa. Batalnya puasa sunnah atau puasa nadar menjadi batal oleh sebab 10 hal tadi itu. Kalau di bulan Ramadan puasanya, maka wajib diqadha di lain waktu. Kemudian ada 3 tahap berarti ya. Kalau hanya puasa bulan Ramadan hanya diqadha saja. Kalau batalnya karena bersetubuh, asli bersetubuh, tidak karena lupa, tidak karena apa, maka harus bayar kafarah. Kalau kemudian hanya keluar mani tanpa bersetubuh, tanpa senggolan, kalau itu tidak bisa bayar. Kalau hanya keluar mani karena berjumbu, karena dipegang-pegang, karena dirembet-rembet, karena di apa gitu, puasanya batal. Kemudian kalau keluar mani gercel gitu ya, coba ada yang berpengalaman keluar mani silakan bercerita atau menjadi tutorial gitu, tutorial keluar mani. Gimana kira-kira kalau tutorial keluar mani itu kemudian karena memikir-mikirkan, karena membayang-bayangkan, karena mimpi, jumhur ulama menyatakan puasanya tidak batal. Itu hal-hal membatalkan puasa oleh sebab syariat, oleh fikih gitu. Kemudian ada yang secara hakikat
secara hakikat itu puasanya 408, 48. Puasanya itu batal karena hakikatnya batal. Hakikatnya batal itu ini Imam Ghazali yang di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Jadi puasanya nggak mendapatkan kesempurnaan dan bahkan bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Ya, puasanya secara syariat sah, tapi secara hakikat tidak sah oleh sebab beberapa hal ini. Yang pertama, oleh sebab melakukan kebohongan atau berbuat dusta, guruh. Kemudian yang kedua, ghibah, menceritakan jeleknya orang lain tanpa sepengetahuan orangnya di belakang. Ini paling mudah nih, ghibah itu. Kemudian yang ketiga, adu domba, bermusuhan kemudian mengadu domba. Kemudian yang berikutnya adalah sumpah tapi sumpah bohong. Kemudian yang terakhir, memandang dengan syahwat, memandang ajnabi dengan syahwat, dengan penuh nafsu dengan syahwatnya itu. Ini membatalkan secara hakikat. Maka penting untuk menjaga puasa ini, apalagi di puasa Ramadan. Ramadan dijaga dengan tradisinya kita memperbanyak tadarus Al-Quran, dengan ta'lim, dengan zikir, dengan hal-hal lain, dengan sedekah, ngasih takjil, barangkali untuk mengurangi dan menetralisir an-namimah, benci dan mengadu-adu orang lain, dengan kejujuran, mungkin meminimalkan untuk ketemu orang lain, minimalkan untuk duduk-duduk yang tidak ada gunanya, minimalkan untuk main-main yang tidak ada gunanya. Saya kira itu hikmah Mutiara Ramadan pada edisi pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan doa kami semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Mumpung kita mendapatkannya, tahun depan belum tentu kita mendapatkan Ramadan yang indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.